Qin Yichen melihat ke samping dan melihat penampilan Kasa yang bijaksana. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dengan emosi. Setelah tinggal bersama saudara Guanxing untuk waktu yang lama, semua yang dia lihat tentang berbagai hal telah berubah. Mungkin pembicaraan tadi sangat kosong, tetapi ada tampaknya menjadi sesuatu yang tersembunyi dalam kehampaan. Setelah menghela nafas, Qin Yichen pasti mengungkapkan apa yang paling menarik di alam semesta ini. Jejak naga asli. Menurut setan, dia tahu naga yang sebenarnya. Jadi setan adalah penguasa neraka di alam semesta ini. Jadi sepertinya Kasa juga tahu naga yang sebenarnya. Apa yang membuat Qin Yichen semakin bersemangat adalah setelah mendengar pertanyaan itu, Kasa tercengang terlebih dahulu. Naga asli. Apakah ada naga palsu? Tapi Kasa tidak peduli tentang ini. Kecuali beberapa master besar penasaran bertanya kepadanya mengapa master tahu apa yang master akan tahu. Tapi ini telah dijelaskan oleh Kasa sendiri menggunakan ini sebagai ujian master untuk dirinya sendiri. Mengenai ujian yang kemungkinan besar datang dari Athena, Kasa sangat positif. Dengan senyum kesalehan dan pujian di wajahnya selamanya. Tentu saja aku tahu. Dewa tertinggi yang agung. Mata Qin Yichen berbinar dan tiba-tiba merasa bahwa tongkat dewa tua ini tersenyum seperti krisan. Menjadi sangat imut. Tongkat dewa tua ini benar-benar tahu. Qin Yichen tidak bisa membantu tetapi bersukacita secara rahasia. Yang dia khawatirkan adalah jejak naga asli adalah rahasia yang sangat tabu bagi alam semesta ini. Dan hanya tingkat setan yang bisa disentuh. Tapi siapa sangka, tongkat dewa tua malang yang duduk di dunia ini, bahkan mengetahuinya. Kamu telah datang ke tempat yang tepat. Setelah Qin Yichen berbisik di dalam hatinya, dia melihat Kasa tersenyum lebih saleh. Dewa tertinggi yang agung. Apa yang ingin Anda ketahui tentang naga? Apakah Anda mencari naga di pesawat ini? Semuanya. Napas Qin Yichen menjadi tergesa-gesa. Tetapi Kasa tidak panik. Puji Tuhan. Hambamu yang saleh memiliki catatan tentang naga. Tolong lihat. Meskipun dalam pandangan Kasa, dewa tertinggi yang agung ini secara langsung menjelajahi dan memahami jiwanya. Dia tidak keberatan sama sekali. Sekali. Tanda seru. Qin Yichen mengambil alih sebuah buku kuno yang berat, dan tidak bisa tidak menantikannya. Ada begitu banyak buku kuno, dan mereka masih dikenal oleh dewa kecil yang lebih rendah. Dapat dilihat bahwa ada banyak legenda ajaib yang ditinggalkan oleh naga nyata di alam semesta ini. Dibandingkan dengan kebijaksanaanmu, itu hanya sehelai daun di pohon kuno. Mengabaikan sanjungan Kasa, Qin Yichen tidak sabar untuk membuka buku kuno itu. Tetapi setelah melihatnya sekilas, dia mengangkat kepalanya, mengerutkan kening. Di mana naga itu? Kasa terkejut, melihat totem naga yang hidup di buku kuno. Dia tidak bisa menahan diri untuk menjadi lemah dan lemah. Ini, bukan ini. Ini naga sungguhan. Suara Qin Yichen hampir membuat Kasa ketakutan. Dia menunjuk ke buku kuno, dan sudut mulutnya tidak bisa berhenti berkedut. Apakah ini benar-benar naga? Totem naga dalam buku-buku kuno itu hidup, terlihat perkasa dan mendominasi, dan juga memiliki sisik yang keras. Itu berdiri di atas kota dewa yang menjulang tinggi. Kepala naga tertegun, dan api dunia yang sudah punah dikeluarkan dari mulut. Tapi dua sayap yang sepertinya merobek langit. Bukankah ini kadal besar yang bernapas api dengan dua sayap? Tanda seru. Kasa dikejutkan oleh kemarahan tiba-tiba dari dewa tertinggi yang agung. Terutama setelah mendengar metafora seperti itu. Dia bahkan lebih ketakutan dan tanpa sadar mengangguk setuju. Api dunia tidak dapat menggoyahkan kebijaksanaan Anda. Dewa Agung, Anda metafora. Terjebak. Buku kuno itu menghantam wajah Kasa dengan keras, menyebabkan tongkat dewa tua itu terbang terbalik, kencing, dan yang terakhir menggunakan kedua tangan dan kaki, berbaring di tanah gemetar, dan merasa sedih di dalam hatinya. Bukankah dewa tertinggi ini, dia ingin menanyakan segalanya tentang naga? Apakah aku membuatmu lebih datar? Qin Yichen memegang tangannya di punggungnya, mata dewanya bergemuruh, dan kemarahannya menggelegar. Dia mengatakan bahwa naga dalam buku kuno itu tampak seperti kadal besar dengan sayap. Apakah tongkat dewa tua ini setuju dengannya? Apakah kadal besar bersayap ini adalah leluhur naga yang dia kagumi? Apakah tongkat dewa tua ini berani membodohi dirinya sendiri? Tanda seru. Qin Yichen sangat marah, dan Kasa memucat ketakutan. Dia merasa bahwa kebodohannya pasti membuat dewa tertinggi merasa terhina, dan dia merasa harus memperbaikinya. Akibatnya, Kasa segera mengangkat kepalanya dan dengan benar berkata, Dewa tertinggi yang agung. Kebodohanku telah menodai kecemerlanganmu. Kamu benar. Naga. Makhluk berdosa, berbicara tentang kebijaksanaanmu. Makhluk yang tenggelam? Qin Yichen mengangkat alisnya. Dia mengambil napas dalam-dalam. Dan dia harus mengatakan bahwa kemampuan Kasa untuk mengalahkan kuda tanpa kehilangan raja yang perkasa benar-benar membuatnya menahan tendangan. Makhluk berdosa. Kamu bilang naga itu makhluk berdosa? Tanda seru. Tapi Qin Yichen masih penuh amarah. Dan bertanya dengan sungguh-sungguh. Mereka adalah naga sejati. Itulah keberadaan surga dan bumi yang menakjubkan. Tongkat dewa tua ini sebenarnya mengatakan bahwa naga adalah simbol kejahatan. Para dewa bersaksi bahwa pelayanmu yang rendah hati sama sekali tidak berbohong.
Qin Yichen tidak sabar untuk melepaskan kepala tongkat dewa tua ini. Tetapi sementara Kasa ketakutan, sumpahnya mempersulit kemarahan mantan untuk melampiaskannya. Mungkinkah yang dikatakan tongkat dewa tua ini benar? Lagi pula, kadal bersayap ini bukan dari ras yang sama denganku. Qin Yichen menghela nafas lega ketika dia berpikir bahwa spesies yang tidak berasal dari ras yang sama dianggap sebagai kejahatan. Mungkin hanya karena kedua belah pihak disebut naga, dia merasa marah. Apakah semua naga yang kamu bicarakan itu berdosa? Yah, mungkin ada naga suci emas legendaris, tapi itu pasti tunggangan dewa tertinggi. Menyerah pada dewa tertinggi. Ledakan. Sebelum dia selesai berbicara, Qin Yichen mengangkat kakinya dengan keras dan terbang keluar lagi. Apakah mereka berani menggunakan naga sebagai tunggangan? Ini benar-benar memberi mereka wajah. Kemarahan Qin Yichen telah melonjak hingga ekstrim. Tetapi ketika hidung Kasa memar dan wajah bengkak, dia bahkan lebih takut. Tetapi ajaran yang selalu dia ikuti membuatnya tidak dapat berbohong kepada para dewa tinggi. Dewa kebijaksanaan. Tidakkah Anda mengenal makhluk berdosa ini? Qin Yichen menatap marah. Aku tahu aku masih perlu bertanya padamu. Karena itu, paksaan Tuhan harus dipertahankan. Jangan gunakan pertanyaan. Jawab pertanyaan. Kasa panik, mengetahui segalanya. Setelah waktu yang lama, Qin Yichen mengerutkan kening. Wajahnya penuh tidak bahagia. Naga yang dikatakan tongkat dewa tua itu bukan spesies yang sama dengan naga asli kita. Dalam persepsi Kasa, naga adalah makhluk yang kuat tetapi jahat. Mereka akan menjara harta dan bahkan membawa pergi gadis-gadis. Mereka sangat rakus, hampir mirip dengan keberadaan binatang buas. Yang paling memberatkan adalah di antara mukjizat yang Kasa tidak tahu yang benar dan yang salah. Ada seekor naga emas, menyerah di kaki Tuhan Yang Maha Esa, dan menjadi tunggangan dan pelayannya yang setia. Membandingkan dirinya seperti ini, Qin Yichen tertawa pada waktu itu, dan naga itu berlutut di kaki para dewa. Sebagai tunggangan atau sebagai pelayan, dia adalah keturunan naga sejati. Tulang punggung naga itu seperti tombak, berlari melintasi dunia. Singkatnya, kakinya tidak cukup cepat, dan dia tidak bisa berlutut.